wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nafisa Putri dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di video kali ini saya akan mensimulasikan materi yang telah dibahas oleh Kak Naila Reholina, yaitu materi tentang English Debate. Jadi cara debat tuh gimana sih? Nah, debat itu sendiri itu ketika kita beradu argumen dengan orang lain dan kita ngeyakinin seseorang itu atau lawan kita itu dengan argumen-argumen yang berdasarkan fakta, argumen-argumen kita yang kita sudah cari datanya dan fakta. Oke. Lanjut, biasanya kita beradu argumen itu dengan memilih topik-topik yang telah kita bahas. Nah, topik dalam bahasa Inggrisnya itu motion. Lalu ada macam-macam debat yang sering dipakai di Indonesia, itu ada dua, yaitu ASEAN dan British. Kalau ASEAN itu hanya terdiri dari 3 speakers, yaitu terdiri dari 3 orang. Kalau misalkan British itu terdiri dari 4 orang. Namun terdiri dari 4 orang itu terdiri dari 2 grup, yang mana kayak dua grup ini menjadi satu kelompok, lalu 2 grup lagi menjadi satu kelompok. Nah, terus ada namanya sistem British itu nih. Jadi dalam debat itu kan ada dua pihak, yang mana ada government dan ada opposition. Dalam government sendiri itu yang pertama ada prime minister yang mana dia tugas itu ada defining the motion, to set up the debate, defining yang mendefinisikan tentang mosi yang dibahas, terus mempersiapkan tentang debat. Terus yang kedua ada deputy prime minister, terus juga ada member of government. Nah, tugas mereka ini sama, yaitu mengklarifikasi rebuttals, terus argumentation, terus kalau rebuttals itu yang ngebantah, terus argumentation yang berpendapat. Terus selanjutnya ada government whip itu tugas itu mengklarifikasi juga, sudah mengkelas itu kayak yang bertentangan gitu. Lanjut ada opposition. Kalau misalkan government itu kan yang setuju, nah kalau opposition ini yang menolaknya. Di opposition itu ada yang namanya leader of opposition, yang tugas itu dia men-challenge motion sama negation. Jadi challenge motion itu menantang mengenai topiknya. Terus negation itu penyangkalan. Lanjut ada deputy leader of opposition dan member of opposition. Nanti tugasnya mereka juga sama, yaitu mengklarifikasi, rebuttal, sama argumentasi. Terus selanjutnya ada opposition whip itu tugasnya sama kayak government whip, itu mengklarifikasi sama class. Nah, seperti yang udah jelasin tadi kan, ada kan tim yang setuju itu government, terus ada yang tidak setuju itu opposition. Nah, jadi ini kalau misalkan yang di British itu kan ada 2 tim yang bergabung menjadi satu kelompok. Jadi ini misalnya nih ada kayak univ A, univ B, mereka tuh dari kelompok yang berbeda, tapi mereka ini memperdebatkan hal yang sama dan di posisi yang sama. Jadi sama-sama di tim government. Terus yang lawannya juga 2 tim yang berbeda tapi sama-sama di tim opposition gitu. Jadi kalau British itu seperti itu. Terus juga kalau misalkan debat di bahasa Inggris ini namanya adjudicator, bukan kayak judges, melainkan adjudicator. Juri di dalam debat ini tuh
yang nantinya menilai jalan debatnya tersebut, menentukan siapa yang nantinya akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya, dalam debat ini biasanya yang dinilai itu ada 3. Yang pertama ada manner, yang kedua ada method, yang ketiga ada matter. Manner itu gimana kita ngomongnya. Kita ngomong pada saat debat itu gimana? Apakah jelas, apakah gak jelas, apakah bagaimana gitu. Itu menjadi penilaian. Terus yang kedua ada method. Metode itu metode kita itu udah benar belum? Udah sesuai sama urutannya kah? Apa belum? Tuh. Terus yang ketiga ada matter. Matter itu kayak bagaimana keseluruhan dari debat itu kita sajikan. Apakah selaras, sesuai? Nah. Terus juga selanjutnya ada motion. Nah, motion ini itu dibagi menjadi 2. Ada yang diawali dengan this house world, terus ada juga yang diawali dengan this house believe that. Nah, perbedaan di antara yang kedua ini, kalau yang pertama itu kayak contohnya itu kayak this house would ban cigarette. Nah, motion di sini tuh kayak maksudnya, jadi kayak topiknya itu maksudnya tuh kayak kita tuh ngeban rokok begitu. Jadi itu maksudnya kita tuh mau ngeban. Nah, terus yang kedua itu yang tadi this house believe that, contohnya kayak this house believe that cigarette should be banned. Nah, kalau misalkan yang kedua ini tuh kayak masa kita setuju atau nggak setuju karena dampaknya gitu. Setuju nggak kalau misalkan rokok itu kita banned, kita larang karena kan dampaknya kesehatan. Nah, jadi mosi itu ada 2, yang awalnya yang pertama sama yang kedua tadi. Terus lanjut, definisi yang udah diberikan dari grup yang government sama opposition ini tuh masing-masing bisa di-challenge-kan atau ditantangkan oleh grup lawannya. Jadi misalkan yang tim government ini lagi menyuarakan argumennya, tim yang oppositionnya ini bisa men-challenge, mentantangnya gitu. Tapi apabila ada 4 poin ini, yang pertama itu ada trustic, yang kedua ada tautological. Tautological itu kayak yang diomongin itu nggak jelas dengan topiknya. Terus yang ketiga ada squirreling. Lalu yang keempat ada time and place setting. Ya, kalau misalkan ada dari keempat itu, kita bisa challenge gitu, menantang tim lawan. Terus gimana sih emang cara kita untuk menyampaikan argumennya itu yang benar? Nah, ada nih ada empat cara yang disingkat dengan AREL. Oke, yang pertama A-nya itu assertion. Assertion itu background kita. Awal mulanya kita membangun argumen itu kayak gimana. Terus yang kedua ada reasoning. Reasoning itu kayak kan setelah kita memberitahukan poin-poin yang akan kita sampaikan, pasti kan itu harus ada alasannya kan. Alasan kenapa kita menyebutkan hal seperti itu. Jadi itu pasti ada alasannya. Terus yang ketiga ada evidence. Evidence itu selain harus ada alasan yang jelas, kita juga harus ada buktinya. Jangan sampai kita itu kayak mengarang gitu. Maka dari itu evidence ini harus ada buktinya. Terus yang terakhir ada lean back. Lean back itu ulasan kembali atau kesimpulan yang telah kita buat tadi. Jadi harus ada arahan lagi untuk adjudicator dan lawan bicara kita. Jadi harus tahu kita tuh nekenin lagi. Jadi kayak buat kesimpulan kita tuh nekenin lagi kalau misalkan kita tuh gimana gitu. Jadi kayak tim lawannya kita tuh
lebih ngerti lagi. Tuh. Jadi tadi itu singkatannya ARLE, ARL. Lanjut nih, dalam English debate itu kita juga harus ada hal-hal yang kita ketahuin nih. Jadi yang pertama itu ada roll call. Terus yang kedua itu ada waktu untuk case building sebanyak 15 sampai 20 menit. Lalu yang ketiga itu ada waktu dalam debatnya itu sendiri. Jadi kan di debat itu kan ada main speaker, ada first speaker, ada second speaker, ada third speaker. Nah, masing-masing dari mereka ini tuh memiliki 7 menit. Jadi setiap speech ini mereka tuh masing-masing mempunyai 7 menit. Dan dalam 7 menit itu ada POI. POI ini singkatan dari Point of Information. Jadi nih semisal lagi ada speaker tim yang lu bicara, maka tim lawannya itu bisa menyanggah kayak nggak setuju lah, atau misalkan kayak buktinya gimana gitu. Nah, tapi bisa menyanggahnya itu dari menit kedua sampai menit ke-6. Ya kayak yang udah saya jelasin tadi, sangkaannya boleh tentang hal yang dia rasa tuh nggak bener lah, terus kayak boleh untuk menanyakan tentang sesuatu yang menurut dia tuh harus diklarifikasi tuh dalam penyampaian argumentasi dari tim lawan itu ya. Nah terus ada yang namanya replay. Nah kalau replay ini tuh buat orang keempat. Nah tapi kan kalau misalkan di ASEAN itu kan cuma 3 speaker kan, 3 orang gitu. Nah jadi siapa nih yang jadi si replaynya ini? Jadi harus ada satu orang tuh dari ketiga orang ini untuk menjadi replay. Bisa yang first speaker, bisa yang second speaker. Pokoknya diantara kedua itu harus jadi replay. Tapi kalau misalkan di British itu kan yang mana udah terdiri dari 4 orang. Nah jadi salah satu dari mereka itu ya tugasnya emang replay tuh. Nah tapi apa sih emang replay itu? Kenapa harus ada gitu? Nah replay itu jadi orang yang replay itu tugasnya dia membuat kesimpulan dan menguatkan kembali argumen-argumen yang telah diberikan timnya. Jadi misalkan tim A, nah si replaynya ini tuh orang yang nguatin lagi kesimpulan sama dia menguatkan kembali argumen-argumennya. Ya, argumen-argumen yang telah diberikan, yang bisa membuktikan, yang bisa menguatkan. Kalau misalkan timnya ini tuh berargumennya tuh dengan data yang benar gitu, konkret gitu. Berita yang mereka berikan itu jadi udah fakta gitu, valid. Nah, jadi si mereka ini bisa berpeluang untuk menang. Tapi dalam replay ini hanya diberi waktu sebanyak 5 menit dan tidak ada POI. Jadi dalam replay sudah tidak ada sanggahan lagi. Dia hanya punya waktu 5 menit untuk membela timnya, dan masing-masing dari tim itu juga ada replay baik, juga ada replay baik dari tim government maupun dari tim opposition. Terus selanjutnya ada status QUI. Terus yang kelima ada VP, itu victory point. Kayak 3, 2, 1. Lanjut. Terus yang terakhir itu ada speaker score. Speaker score itu ada penutup poin. Dah. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai English debate. Saya Tania Saputri dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya dan salah-salah kata. Ini saya akan mensimulasikan materi yang telah dibahas oleh Kak Enda. Yaitu materi tentang
Arabic debate. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang debat itu adu argumen antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Pokoknya antara kita dengan yang lain itu adu argumen, itu debat. Nah, selain itu di bahasa Arab ini debat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang namanya British debate sama American debate. Kalau British debate itu terdiri dari 2 orang di setiap timnya, dan dalam pelaksanaannya itu akan ada 4 tim dalam satu pertandingan. Jadi 2 tim ini di kelompok pro, 2 timnya lagi di kelompok kontra. Nah, itu British debate. Jadi ada 4 tim dalam satu pertandingan, 2 pro, 2 kontra. Lanjut American debate. Nah, di American debate ini gimana sih modelnya? Kalau di American ini modelnya yang banyak dipakai di beberapa lomba debat bahasa Arab, kayak di acara kampus lah, terus di banyak dah di tempat lomba-lomba begitu biasanya pakai American. Nah, dalam pelaksanaannya biasanya tuh terdiri dari 3 orang setiap timnya. Dan dalam satu pertandingan itu diikuti dari 2 tim. Satu dari tim pro yang terdiri dari 3 orang, satu lagi dari tim kontra yang terdiri dari 3 orang. Selanjutnya, Arabic debate ini nama lainnya itu munazarah. Nah, kiblat debat bahasa Arab ini ada di Qatar. Jadi Qatar itu pusat dari kiblat debat bahasa Arab ini. Nah, selanjutnya kegunaan munazarah ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada namanya al-hayatiyah, yaitu artinya kegunaan kehidupan sehari-hari. Jadi dari munazarah ini bisa bermanfaat baik kehidupan sehari-hari, baik dari kita beraktivitas setiap harinya gimana, itu dapat menjadi kegunaan. Terus yang kedua ada al-istijrodiyah. Nah, ini kegunaan untuk pertunjukan. Jadi munazarah ini bisa bermanfaat bagi kita nanti pertunjukan. Terus yang ketiga ada anafiyah. Anafiyah ini yaitu lomba. Jadi seperti sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi anafiyah ini sebagai kegunaan juga dari si munazarahnya ini. Ya, jadi munazarah ini kegunaannya itu ada 3. Yang pertama sebagai kehidupan sehari-hari, yang kedua sebagai pertunjukan, yang ketiga sebagai lomba. Lanjut di munazarah itu terdapat 3 mosi. Jadi dalam munazarahnya ini tuh terdapat 3 mosi. Nah, mosi ini tuh apa sih? Mosi ini tuh kayak masalah yang dibahas dalam debat ini, kayak tema juga. Jadi masalah yang dibahas dalam debatan ini. Jadi di munazarah ini ada 3 mosi. Yang pertama itu ada mabadi. Mabadi itu artinya ketepatan atau ketidaktepatan. Kayak pernyataan gitu, opini. Terus yang kedua ada tahkim. Tahkim itu yang diperdebatkannya, ya, membandingkan 2 hal gitu, yaitu namanya tahkim. Ya, nah kan tahkim itu kan yang ngebandingin gitu. Nah, ada nih bentuk dari penyelesaian si tahkim, namanya yadam. Yadam ini bentuk penyelesaian dari si tahkim yang ngebandingin 2 hal. Ya. Terus yang ketiga ada sayat. Sayat ini penempatan atau pembatalan kewajiban akan suatu hal. Lanjut. Selanjutnya itu munazarah ini redaksinya itu dibagi menjadi 3. Apa sih?
yang pertama itu ada muskilah. Muskilah itu artinya masalah. Kayak kenapa perdebatan ini tuh bisa terjadi, gara-gara apa. Terus yang kedua ada al-hal. Al-halnya ini solusi dari perdebatannya itu sendiri. Terus yang ketiga ada al-hadaf. Al-hadaf ini tuh tujuan yang akan didapat kalau misalnya kita muhadzarah itu apa sih. Kita muhadzarah nih, terus kita dapat apa tujuannya itu. Nah selanjutnya kita nih udah belajar sebelumnya. Nah terus selanjutnya nih ada supaya muhadzarahnya ini tersusun dengan rapi, atau disebut juga dengan mukawanah hebah, harus ada yang namanya tuh yang pertama at-tauqid. At-tauqid ini penegasan kita ketika berargumentasi. Nah itu penegasan, terus harus ada penegasannya. Terus yang kedua ada at-taklil. At-taklil ini tuh kayak ulasannya. Terus ya, yang ketiga ada at-tadlil. At-tadlil ini data-data tahu juga bukti dari argumen kita. Terus yang keempat ada at-tafnid. At-tafnid itu kayak menanggapi argumen musuh, terus dan merobohkannya. Jadi kita dengerin argumen musuh, terus kita bisa ya kayak challenge gitu lah. Nah sebelumnya ini bisa disingkat sebagai 4 tak yang sebelumnya tadi sebutin tuh. Ada at-tauqid, at-taklil, at-tadlil, at-tafnid. Nah terus dalam debat, baik debat bahasa Inggris, bahasa Arab, itu kalau mau berargumentasi atau mengganggu lawannya itu ya bisa, itu disebutnya dengan POI. Kayak di bahasa Inggris itu POI of information. Nah terus kita nih harus membangun argumentasi yang jelas, yang padat, terus yang disertai dengan bukti-bukti yang jelas, supaya juri itu kayak menilai tim kita tuh bagus gitu. Dan kita seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kita tuh berargumentasi tidak hanya sekedar omongan saja, melainkan ada bukti-buktinya juga. Oke, selanjutnya hal-hal yang ada di munazoroh. Hal-hal yang ada di munazoroh itu ada banyak. Yang pertama ada iftitah. Jadi pas kita mau debat itu, yang paling awal tuh pasti ada iftitah. Iftitah tuh kayak penghormatan kayak Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya gitu. Penghormatan sampai ke judulnya, sampai ke simosinya, bahas apa nih gitu. Terus selanjutnya ada takrif. Takrif ini penjelasan mengenai emosi. Jadi kalau iftitah tuh kayak penghormatan, terus sampai judul. Terus kalau takrifnya ini penjelasan si masalahnya ini, penjelasan emosinya ini apa gitu. Terus selanjutnya ada mihwar. Mihwar tuh kayak sebenarnya nih masalah ini tuh bahasnya tentang apa sih? Apa masuk ke kesehatan? Apa masuk kayak ke sosial? Apa masuk ke pendidikan? Ini tuh apa? Selanjutnya ada namanya mauqid. Mauqid ini penekanan. Nah, selanjutnya ada hujah. Hujah ini tuh simpulan dari semuanya itu. Jadi dari yang awal tuh iftitah, terus yang keduanya itu takrif, selanjutnya tuh mihwar, selanjutnya mauqid. Nah, si hujahnya itu simpulan dari semuanya itu. Yang nantinya tuh di situ kayak ada penekannya lagi gitu. Pokoknya simpulannya gitu. Nah, terus kalau kita misalkan mau debat bahasa Arab nih, supaya kita tuh terlihat
menarik dan juga kita memenuhi standar, itu tuh ada kayak tips-tipsnya. Tips-tipsnya tuh kayak nih, yang pertama tuh paling penting dipahami dan disadari oleh setiap tim kedudukan mereka tuh sebagai pro atau sebagai kontra. Nah, nggak sedikit tuh kayak yang menyampaikan hujrah yang secara tidak sadar justru menguatkan hujrah dari tim lawan. Dengan kata lain, kita tuh harus cermat-cermat dalam memilih hujrah, menjadi hal yang penting dalam debat bahasa Arab. Jadi tuh kita harus cermat dalam memilih hujahnya itu, jangan sampai kita tuh malah nguntungin tim lain. Nah, selanjutnya nih ada membutuhkan koordinasi yang tepat antar anggota. Kita kan nggak mau kan kalau misalkan kayak kita antar anggota aja koordinasinya tuh nggak benar, yang mana yang pasti nantinya tuh bakal nggak bagus lah, malah hancur gitu. Nah, misalnya tuh kayak pembicara pertama ini menyampaikan hujah secara umum terlebih dahulu, kemudian dikuatkan oleh pembicara kedua, dan seterusnya. Nah, ini akan memberikan nilai positif bagi tim. Jadi kan udah enak juga kan, udah ada koordinasinya. Selanjutnya, kita tuh nggak boleh mengulangi hujah yang telah disampaikan oleh orang sebelum kita. Nah, nggak sedikit nih dari para peserta tuh kayak yang mengulangi hujah yang telah disampaikan sebelumnya. Kalau misalkan kita kayak gitu tuh secara nggak langsung, kelakuan itu akan menimbulkan pemikiran bagi para juri itu bahwa tim kita ini belum siap dalam berdebat. Otomatis pula kalau misalkan seperti itu, tim kita akan dinilai secara negatif. Ya, jadi kita tuh nggak boleh kayak mengulangi lagi hujah orang yang sebelum kita, biar tim kita tuh nggak dinilai negatif bagi para juri. Oke, selanjutnya tetap menjaga sopan santun dalam menyampaikan hujah. Ya. Semangat, kan terkadang ada tuh orang yang menyampaikan hujah tuh semangat sekali. Nah, tapi semangat itu memang bagus, tapi ya jangan terlalu bersemangat banget gitu. Ya, semangat secukupnya. Ya, karena kan semangat tuh emang dibutuhin dalam debat. Nah, tapi tuh jangan terlalu gitu. Seringkali tuh kayak misalkan yang terlalu semangat itu jadi sesuatu yang negatif. Kayak misalkan dari tim A nih, dia nggak sengaja tuh semangat terus nunjuk tim lawan pas lagi argumentasinya, terus bicaranya tuh kelihatannya tuh kayak sombong gitu. Nah, ini tuh akan mempengaruhi nilai dari si timnya dia ini, mempengaruhi juri dalam memberi penilaian ya, karena kan kesannya tuh kayak sombong, udah gitu nunjuk. Nah, selanjutnya tuh perbanyak uslub mujamalah. Uslub mujamalah ini biasanya akan memberi sedikit hiburan bagi para juri, karena di beberapa kasus tuh kebanyakan dari juri akan senang mendengar uslub-uslub yang indah dari segi kebahasaan. Selanjutnya, kita harus teliti dan cermat dalam menganalisis hujah tim lawan untuk mencari celahnya. Kemudian tuh kita lemparkan pertanyaan untuk menjatuhkan tim lawan. Sering-sering bertanya, karena bertanya itu memberi nilai yang positif bagi tim kita. Terus misalkan nih kita lagi debat, terus kehabisan kata-kata, sedangkan waktunya tuh masih panjang. Nah, itu sampaikan kembali penegasan kita tentang posisi kita tuh di tim pro atau di tim kontra. Jadi kita harus tegasin ulang lagi. Jadi kayak memperkuat lagi tuh posisi kita di hadapan juri dan hadapan tim lawan. Kita harus tegasin lagi. Jadi jangan sampai kita kehabisan kata-kata tuh kita udah gitu, kayak kita negesin lagi aja. Terus yang terakhir, usahakan untuk menyampaikan
roja kepada para juri. Nah, roja di sini tuh maksudnya kayak harapan agar hujah yang kita sampaikan bisa diterima oleh para juri. Walaupun mungkin ini dinilai kurang begitu penting, namun ini akan memberi nilai positif bagi tim kita. Ya. Nah, jadi itu tipsnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Arabic Debat. Saya Taniana Saputri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan salah-salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.